Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini memang penggunaan internet di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi berdasarkan data WIA Sosial tahun 2022, lamanya waktu kita di internet itu terus meningkat. Meskipun ini ada penurunan, tapi tidak banyak, hanya 16 menit dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi lama kita di internet itu, bermain internet itu adalah 8 jam 36 menit atau 8,5 jam. Lalu waktu yang kita gunakan untuk menonton TV seperti broadcast atau streaming itu sekitar 2 jam 50 menit. Ini mungkin sekitar 2 episode ya kalau drakor. Nah, begitu juga untuk media sosial, ada 3 jam 17 menit, dan sementara waktu yang kita gunakan untuk membaca berita daring ataupun berita lainnya itu sekitar 1 jam 47 menit. Nah, ini memang menunjukkan bahwa masa depan itu di sini, masa depan itu ada di internet, di dunia yang kita hadapi sekarang. Seperti teman-teman ketahui, mungkin teman-teman harus membiasakan diri dengan pembelajaran online itu, suka nggak suka, tapi apa yang harus kita lakukan, bagaimana membuat pembelajaran online ini menjadi lebih menarik. Karena ya kita nggak bakal kembali lagi ke masa lalu, kita nggak bakal kembali lagi ke setiap hari harus datang, harus pembelajaran tatap muka, tidak seperti itu. Bahkan kemarin itu Atma Jaya sudah mulai merintis untuk pembelajaran atau mata kuliah di metaverse. Jadi kita cukup di rumah aja, sementara avatar kita nanti ketemu di alam semesta fiktif. Dan ini juga sudah menjangkau media massa ya. Jadi sejumlah media di Amerika itu udah mulai melirik metaverse, sudah perlahan-lahan beralih ke metaverse. Jadi dalam suatu liputan misalnya, kita itu bisa masuk ke dalam kondisi pada waktu kita wawancara seseorang, pada waktu doorstop, padahal kita itu hanya sebagai audiens atau khalayak. Jadi memang masa depan itu adalah gamifikasi atau kita itu terlibat dalam suatu permainan. Begitu juga untuk pembelajaran ke depannya dan juga media massa. Nah, ini mengapa alasan orang menggunakan internet. Yang pertama itu adalah 80% itu adalah mencari informasi. Jadi mencari informasi itu masih menjadi alasan utama mengapa masyarakat Indonesia itu menggunakan internet. Misalnya dia mencari informasi mengenai pawang hujan yang lagi viral itu, terus Mbak Rara, atau dia mencari informasi mengenai siapa sih sosok Risman itu, pegawai hotel di Lombok yang membuat Oliveira itu sampai mendedikasikan juaranya itu untuk dia. Terus kemudian mencari ide baru dan inspirasi, terus tetap stay in touch with friend and family, dan mengisi waktu luang. Nah, tapi yang masih menjadi topik utama adalah mencari informasi, dan ini peluang bagi kita sebagai orang-orang yang nantinya bekerja di media atau yang bergelut dengan media itu untuk memanfaatkan momentum ini. Tentunya dengan konten-konten yang sangat menarik. Nah, ini kita tahu sendiri bahwa keberadaan media saat ini itu sudah mengalami perubahan. Jadi kalau dulu itu publisher atau brand atau penerbit itu dia ini ya langsung ke audiens, dia menyajikan menurut dia apa nih yang paling penting untuk audiens, dia yang mensajikan. Misalnya dia memilihkan isu tertentu,
terus disajikan seperti itu, dimuat di koran, dan kemudian audien yang mau nggak mau, suka nggak suka, dia yang membaca gitu, tanpa bisa harus memilih. Tapi kemudian dengan adanya media sosial itu mengalami perubahan. Jadi publisher atau penerbit itu lalu melalui media sosial dan yang mempengaruhi audien. Jadi ada perantara di sini yaitu media sosial. Dan perlahan-lahan penerbit itu kekurangan kontrol atau kendali terhadap user experience, brand, dan juga data. Nah, bagaimana saat ini? Saat ini dengan adanya media sosial, publisher dan brand itu terus kehilangan kehilangan kendali akan pengaruhnya. Nah, ini berbeda dengan kalau kita lihat yang sebelumnya itu, yang mana publisher itu memiliki kendali penuh terhadap audiennya. Oh iya, oke teman-teman, kalau misalnya ada mata kuliah itu nggak apa-apa sih, silahkan di ini aja, apa namanya, beralih ke mata kuliah tersebut. Nanti untuk kehadirannya saya bikin hadir semua kok. Nah, teman-teman yang lain bisa mengikutinya dengan, ini kebetulan saya rekam, nanti saya upload di YouTube dan saya upload di ini, di Olu. Nah ya, jadi memang kita ini sudah beralih dari media massa yang menjadi personalized media. Jadi media yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita lihat, kita itu cenderung memilih media yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalau seseorang suka bola, dia pastinya milih apa namanya, portal media yang berkaitan dengan sepak bola. Nah, kemudian kalau orang tersebut sangat peduli dengan penampilan, maka dia akan milih media yang berkaitan dengan penampilan atau kecantikan. Nah, namun dari semua itu adalah bagaimana kita itu mendapatkan perhatian dari pembaca kita. Nah, ini kita itu PR kita itu di sini, yaitu perhatian atau attention dari pembaca kita. Bagaimana bagaimana pembaca kita itu tertarik nih dengan konten-konten kita. Nah, tentunya konten-konten yang kita hadirkan harus konten-konten yang menarik perhatian bagi mereka. Tapi memang sekarang itu kecenderungannya lebih ke personalized media. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau di media sosial, misalnya di Instagram, itu ada misalnya akun mengenai beasiswa, akun-akun tentang pendidikan, terus akun-akun hiburan, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih personalized, lebih sesuai dengan kepribadian dari pengikutnya. Nah, sebenarnya dalam PMO ini idealnya kita perlu adanya kita mulai step demi step itu mulai dari membangun website. Jadi kita bangun websitenya, kita tentukan domainnya, terus kita pikirkan bagaimana kontennya. Nah, tapi saya kira saya udah coba tahun lalu, ternyata ya udah kalau begitu dibangun website, begitu mata kuliah selesai ya udah ini lagi terbengkalai lagi. Nah, ini mungkin teman-teman sering alami ya untuk tugas-tugas misalnya ngeblog dan lain sebagainya. Nah, begitu mata kuliah selesai ya udah gitu kan, tidur lagi tuh blognya atau websitenya. Nah, tapi ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Nah, awalnya itu kita perlu dalam membangun website. Nah, itu misalnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membeli domain. Domain itu adalah nama website. Nah, kita pikirkan dulu nih secara matang nama domain yang menarik dan pas. Misalnya Muhammad
Bayu Danizar, mungkin dia bisa tulis bayudanizar.co.id atau .com. Terus mencerminkan karakter web dan mudah diingat. Misalnya Bayu Danizar membahas soal politik gitu. Dia bisa menambahkan misalnya Bayu Danizar News dan bayudanizarnews.com atau lainnya. Terus mudah dieja dan memiliki daya tarik kuat. Dan kita bisa cek ketersediaan domain ini melalui website UIS. Nah, itu selain domain, kita juga perlu memperhatikan hosting. Jadi, hosting ini merupakan tempat penyimpanan file yang ada di website. Nah, biasanya kita beli nggak mahal kok, itu sekitar 300 hingga 500.000 per tahun. Nah, ini tujuannya kalau teman-teman punya website, punya hosting berbayar, ini bisa dimonetisasi atau memiliki atau bisa mendapatkan uang dari situ. Misalnya dari AdSense ataupun dari orang-orang yang memasang iklan. Tapi tentu saja konten-kontennya harus banyak dan juga harus konsisten. Nah, memang persoalan kita itu kadang-kala nggak konsisten dalam mengupload suatu konten, misalnya di media sosial aja. Kadang kita semangat gitu kan, tapi setelah 1 bulan atau 2 bulan, terus kemudian hilang kembali semangatnya. Kadang-kala persoalan kita adalah kita konsisten akan ketidakkonsistenan. Terus kemudian biasanya setelah kita udah punya domain, punya hosting, nah kita bisa melakukan instalasi website. Nah biasanya ini teman-teman bisa buat sendiri melalui website template WordPress yang ada di cPanel. Nah teman-teman bisa mempersiapkan tema tampilan website dan gunakan template yang tersedia dan pilih yang menarik dan sesuai dengan tema web atau tema situs berita yang akan kita buat. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman aja, karena kita, saya rasa juga percuma ya, kita kalau misalnya keluar uang buat beli web, beli domain, dan juga sewa hosting, tapi nantinya tidak dimanfaatkan. Nah, berikutnya adalah organisir link. Nah, biasanya setiap promosi yang kita lakukan di media sosial, misalnya memerlukan pengorganisasian link yang baik. Nah, itu teman-teman bisa gunakan bit.ly untuk mensinkronkan karakter web dengan karakter di media sosial. Nah, ini juga menyediakan sarana untuk mengecek beberapa banyak orang yang mengklik link kita. Jadi, misalnya teman-teman mau share artikel teman-teman yang sudah dibuat di web, di Twitter. Nah, teman-teman bisa menggunakan pengorganisasian link ini untuk membuat link itu jadi lebih singkat dan lebih menarik. Nah, hal lain dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas web atau blog ada mengetahui jumlah pengunjung situs kita. Nah, ini teman-teman semester sebelumnya kan sudah dapat mengenai jurnalisme daring. Nah, dalam jurnalisme daring itu kita kan pernah bahas mengenai Google Analytics, terus juga kita bahas soal traffic dan juga SEO. Nah, ini di mata kuliah ini seharusnya kita itu implementasikan apa yang kita dapat itu menjadi suatu praktik nyata gitu. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kalau saya lihat dari pelajaran
dari tahun sebelumnya itu mereka beli website, beli domain, terus kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, rasanya percuma. Lebih baik kita matangkan saja di konten, nanti baru kita masuk ke hal ini. Nah, teman-teman, jika nanti misalnya konten-kontennya tidak bisa dipublikasikan di media mainstream. Nah, saya lagi mencoba ini buat nego dengan teman biar karya teman-teman nantinya bisa dipublikasikan di media mainstream. Tapi kalaupun tidak bisa, teman-teman bisa manfaatkan media sosial dan dan hasil karya teman-teman itu bisa dijadikan portfolio bagi teman-teman selama masa kuliah. Nah, teman-teman kan udah tahu nih, misalnya kita menggunakan optimalisasi search engine optimization. Nah, ini SEO ini merupakan upaya supaya web kita itu mendapatkan peringkat terbaik di Google. Jadi biar halaman web kita itu nangkring di halaman 1, biasanya kita manfaatkan dengan mengoptimalkan SEO ini. Nah, berikutnya kita masuk ke konten. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai konten-kontennya, ada multimedia itu ada teks, foto, video, terus juga ada audio, dan ada juga grafis, dan juga ada Google Map dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, apa yang paling perlu teman-teman lakukan itu adalah berpikir multimedia. Misalnya untuk teks. Apa sih keunggulan teks itu? Jadi teks ini dapat memberikan penjelasan yang dalam. Jadi teks bagus untuk konteks dan analisis. Jika ingin memahami sesuatu, maka teks adalah pilihan yang terbaik. Misalnya teman-teman ingin menjelaskan kronologis suatu peristiwa. Nah, teman-teman bisa menjelaskan melalui teks. Terus, teks ini bagus nih untuk interaksi pengunjung. Juga sebagai anchor atau jangkar bagi sebuah laporan yang terdiri dari berbagai elemen. Jadi menghubungkan antara elemen satu dengan elemen lainnya melalui teks ini. Terus teks lebih cepat dan mudah untuk diproduksi dibandingkan foto dan video. Jadi teks ini dibandingkan foto ya memang lebih mudah dan tidak perlu waktu lama untuk melakukan pengeditan. Berikutnya adalah video. Jadi elemen video ini berikutnya itu adalah elemen video. Jadi elemen ini sangat baik melibatkan khalayak dalam suatu peristiwa. Apalagi misalnya kalau ada drama dan aksi. Nah, itu kita libatkan khalayak kita atau audiens kita ke dalam video ini. Tujuannya untuk menangkap dan mengungkap suatu peristiwa. Nah, video ini sangat terhubung dengan emosi khalayak. Misalnya nih, kalau teman-teman menulis suatu peristiwa kelaparan, sorry ini typo, dan dengan video kita bisa menunjukkan bagaimana penderitaan mereka yang kelaparan itu. Jadi teks bisa menceritakan suatu peristiwa, tapi video ini bisa menunjukkan dan mengungkapkan bagaimana penderitaan mereka itu, bagaimana kurusnya mereka karena lapar, atau bagaimana dari wajah mereka itu bisa kelihatan kalau mereka itu kelaparan gitu.
Berikutnya adalah fotografi. Jadi fotografi ini teman-teman bisa gunakan untuk menyampaikan sesuatu yang mana tidak disampaikan secara efektif oleh teks. Jadi fotografi sangat efektif untuk mengungkapkan suatu peristiwa. Fotografi juga bagus untuk menjadi suatu hal yang tidak terlupakan. Jadi foto ini lebih murah biaya produksinya dibandingkan video. Misalnya tentang bagaimana ekspresi Mbak Rara itu, Mbak Rara pawang hujan yang lagi viral dibicarakan di karena aksinya pada MotoGP Mandalika. Nah itu momen-momen ekspresi dia itu tuh sangat menarik jika diungkapkan dalam bentuk fotografi dibandingkan kita menuliskannya dalam bentuk teks. Jadi suatu gambar itu bercerita gitu. Nah, ini misalnya contohnya bagaimana ini ya, bagaimana ini cukup dramatis, bagaimana Marquez ini bonceng untuk dibawa ke rumah sakit oleh staf. Nah, ini cukup menarik bagaimana seorang pembalap masih menggunakan baju lengkap dan juga menggunakan helm, terus kemudian malah dibonceng dengan menggunakan motor bebek. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Bu. Oke, Sarah. Teman-teman yang lain? Oke, sepertinya belum ya. Nah, berikutnya adalah audio. Jadi audio ini memberikan kesan yang kuat dan cepat tentang pembicara. Misalnya dari mendengarkan suara aja kita udah tahu nih, dia orang mana misalnya, terus kira-kira umurnya berapa, dan juga kepribadiannya. Apakah dia ceria, introvert, atau dan lain sebagainya. Nah, wawancara audio ini dapat ditambahkan dengan narasi, misalnya untuk memberikan konteks dan komentar mengenai apa yang disampaikan. Nah, ini sangat portable. Jadi audio podcast ini merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan informasi saat pendengar berada dalam perjalanan. Sebenarnya di dalam multimedia itu tidak ada elemen yang paling diistimewakan. Semua elemen itu sama-sama penting, tapi masing-masing elemen itu punya keunggulan masing-masing, dan kita harus tahu bagaimana memilih elemen-elemen itu agar konten yang kita produksi itu menarik. Jadi memang kita harus milih medium yang tepat nih untuk sebuah proyek atau laporan yang kita ceritakan. Dengan multimedia, kita juga bisa nih mengombinasikan 2 atau 3 elemen yang mewakili suatu cerita itu agar lebih efektif. Misalnya kita gunakan teks nih sebagai topik utama dalam laporan, terus kita tambahkan video atau klip suara untuk memberikan laporan yang lebih lengkap dan menarik. Atau kita bisa padukan misalnya audio dan foto untuk audio slideshow. Atau kita padukan misalnya video, terus juga di bawahnya itu teks yang berisi narasi tentang video itu, tapi tentunya apa yang ada di teks berbeda dengan apa yang disampaikan di video. Jadi kedua elemen itu harus saling melengkapi. Nah, yang penting lagi ini kita harus mengetahui nih bagaimana sih halayak kita, bagaimana audiens kita.
Karena aspek paling penting dalam multimedia itu adalah mengetahui siapa khalayak kita. Terus pada medium apa nih mereka mengonsumsi produk kita dan elemen multimedia apa yang sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya begini, misalnya kita memberikan informasi lalu lintas pada masyarakat urban yang setiap hari berkendara. Maka menurut kalian medium apa nih yang cocok bagi masyarakat urban yang setiap hari berkendara ini? Ada yang bisa bantu memberikan jawaban? Gimana Bu? Maaf Bu. Nih, nah ini kita audiens kita itu adalah masyarakat urban, orang yang dari satu kota, misalnya kayak saya ini Tangerang, dari Tangerang ke Jakarta. Nah itu saya selalu berkendara dari Tangerang ke Jakarta, misalnya setiap pagi. Nah itu medium apa yang cocok bagi saya gitu? Kalau menurut saya sih audio. Oke. Kalau misalkan audio, atau mungkin kalau misalkan mereka yang menggunakan transportasi umum lewat teks juga masih bisa sih Bu. Oke. Oke, makasih Fania. Teman-teman yang lain ada ngasih ini pandangan yang lain? Gadis mungkin? Kalau menurut saya sih lebih ke audio ya Bu. Karena kalau di transportasi umum itu kan banyak tuh kalau misalkan orang-orang berangkat kerja atau pulang suka pakai headset ya. Siapa tahu kan lagi dengerin berita-berita terkini lewat audio kayak radio ataupun yang lainnya gitu. Oke, gadis. Terima kasih. Berikutnya, Dipta, ada komentarnya? Kalau menurut saya sama juga sih Bu, audio kan kadang kan kalau orang yang naik mobil juga kadang suka sambil dengerin. Terus kan kalau di radio-radio itu kan kadang suka ada info-info lalu lintas terkini juga. Kalau menurut saya iya sih Bu, audio. Oke, makasih Dipta. Ya, Bu. Oke, Raihan? Raihan, ada Raihan? Atau Tata? Saya lebih setuju audio sih Bu. Kalau kayak apa kehidupan di kota Jakarta mungkin ketika berangkat kerja, pulang kerja, kayak mata udah lelah gitu Bu. Kayak lebih enak dengerin aja sih, lebih santai. Oke, makasih Tata. Terima kasih Bu. Ya, ini berarti teman-teman sudah paham ya bagaimana mindset multimedia itu. Jadi memang kalau misalnya orang itu berkendara, mengendarai mobil ataupun motor itu maka medium yang cocok itu adalah audio gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ini komuter nih yang setiap hari naik transportasi publik, maka kita cenderung mengonsumsinya itu adalah teks ataupun kadang-kadang kita bisa download juga sih gitu, tapi lebih banyak itu yang dikonsumsi adalah teks. Berikutnya, nah kalau misalnya lagi santai atau misalnya pada minggu pagi atau saat santai, maka orang itu lebih cenderung mengonsumsi medium apa? Dimas mungkin? Oke, Bayu Adi. Iya Bu, kalau saya sendiri, saya ngeliat realitas yang ada gitu di sekitar saya. Kalau minggu-minggu pagi biasanya orang tuh pada ngeliat ada yang teks Bu, ada yang baca koran, terus ada juga dari foto Instagram kan ada foto-foto beritanya tuh Bu. Oke, makasih Bayu. Iya Bu. Oke, satu lagi deh, saya komentarnya Nazla, mungkin Nazla. Kayaknya ini ya Bu, audio visual bisa
Kayak lagi ngumpul di rumah gitu, nontonnya TV gitu, Bu. Oke, makasih Nazla. Ya, Iya, Bu. ya memang ini tergantung frekuensi orang berbeda-beda ya. Jadi kalau dulu sebenarnya kalau pada minggu pagi atau saat santai, orang cenderungnya misalnya baca koran atau sekarang baca teks. Tapi dengan perkembangan saat ini ada juga yang kecenderungannya audiovisual. Oke, saya kira teman-teman udah pada paham semua ya mengenai bagaimana mindset multimedia ini. Kita kasih contoh aja lah. Ya. Nah, ini contoh laporan The Guardian mengenai Snowden ini yang terkenal ini beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, kita lihat bagaimana dia mengangkatnya. Yang pertama itu adalah dia mengangkat dulu soal teksnya. Nah, diangkat dulu adalah teksnya sebagai anchor, terus kemudian dia masuk ke ke audio video. Jadi apa yang disampaikan oleh Congresswoman ini itu tidak dituliskan dalam teks. Jadi dia cukup disampaikannya dalam bentuk audio video ini. Terus kemudian dilengkapi sama dia dengan infografis. Nah, ini kita cukup kliknya maka akan tahu siapa namanya, jabatannya, dan apa yang dilakukannya. Nah, berikutnya juga ada teksnya yang menghubungkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Jadi di sini teks ini menjadikan penghubung antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Tentunya apa yang disampaikan di grafis ataupun video tidak perlu ditulis lagi di teks karena itu sama aja dengan mubazir atau redundan. Terus juga dia masuk lagi ke grafis, terus juga kalau ini sih sebenarnya udah tingkat tinggi ya, termasuk di sini mereka itu menggunakan jurnalisme data. Sebenarnya lebih bagus sih teman-teman pelajari ke depannya ini adalah mengenai jurnalisme data. Tapi saya nggak tahu nih di UHAMKA apakah memfasilitasi hal ini atau tidak.
Nah, ini juga termasuk bagian dari jurnalisme data. Nah, ini dia cukup ini ya, dia melakukannya berseri. Jadi ada part 1, terus lalu ada part 2-nya. Terus juga dia masukkan juga file top secret-nya itu. Nah, masing-masing elemen ini, kalau kita tahu teman-teman, mereka ini punya keunggulannya masing-masing. Oke, nanti teman-teman, saya udah taruh linknya di Aulu, teman-teman bisa melihatnya langsung. Karena dia ada 6 seri nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan? Ibu, saya mau tanya dong, Bu. Ya, silakan Nabila. Mengenai ininya sih, Bu, penulisan teks di jurnalisme daring, lagi di media daring itu. Beda gitu ya, Bu. Bahasa jurnalistiknya kan mungkin dari koran, majalah, terus sama media daring. Nah, itu biar efektif gimana ya, Bu, nulis di di media daring. Kan saya juga pengen belajar nih, Bu, bikin blog-blog kecil dulu gitu, tapi gaya penulisannya nih saya yang belum paham gitu. Biar sampai aja sih informasi yang saya tulis ke pembaca gitu. Soalnya kan beda itunya medianya gitu sih, Bu, yang pengen saya tanyain. Oke, Nabila. Jadi Nabila mau bikin blog, terus rencana isinya tentang apa, Nabila? Ini aja sih, Bu, kayak ya kehidupan mahasiswa aja gitu. Lagi coba-coba gitu. Oke. Tentang dunia kampus gitu ya. Terus segmennya siapa? Pembacanya siapa nih yang mau dituju gitu? Sesama sih, Bu, sesama mahasiswa-mahasiswi gitu. Oke. Nah, karena ini punya Nabila sendiri, terus juga yang disasar juga mahasiswa, jadi untuk bahasa yang digunakan itu cukup bahasa-bahasa non-formal aja, bahasa-bahasa santai, yang penting kan isinya sampai. Jadi nggak perlu, misalnya Nabila bikin terlalu kaku, perlu 5W plus 1H di lead kalimat gitu, atau di teras gitu. Tapi kalau penulisannya itu untuk media mainstream atau media arus utama seperti kompas.com, terus juga Tribun News atau detik.com atau Tirto, Liputan 6 dan sebagainya, itu harus menggunakan pakem yang sudah kita pelajari itu. Jadi 5W plus 1H ada di lead gitu. Jadi kan karena sifat orang sekarang ini super sibuk ya, jadi dia itu cukup membaca di lead. Di lead aja itu, dia kalau misalnya tertarik, ya dia lanjutkan membaca. Kalau misalnya dia kira-kira nggak tertarik, ya sudah ditinggalkan aja. Nah, memang karakteristik dari pembaca daring itu seperti itu, Nabila. Nah, kalau ini ya, kalau kita lihat, dia nulisnya, kalau kita lihat yang pertama ya. Nah, ini karena ini di laporan investigative reporting, termasuk dalam berita soft news. Jadi kan kita pelajari nih, berita itu ada 2, ada straight news, ada soft news. Kalau straight news itu kan berita peristiwa yang ada gitu kan. Misalnya ini soal Snowden, jadi misalnya Snowden bongkar mengenai Facebook store data ke NSA. Nah, itu
berita peristiwa kita tulis 5W+1H-nya di lead gitu. Misalnya seorang mantan analis di NSA mengungkapkan bahwa Facebook itu memberikan data pada NSA. Nah, itu cukup kita tulis versi straight news-nya. Tapi kalau kita mau nulis panjang, itu liputan panjang, itu kita bikin dalam bentuk picture. Makanya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, teman-teman baca kan, pembukanya aja lebih ini ya, lebih santai bahasanya, terus lebih lebih soft lah gitu. When Edward Snowden met journalist in his crime room in Hong Kong's Mira Hotel in June, his mission was ambitious. Nah, ini dia menceritakan bagaimana saat wartawan itu bertemu dengan Snowden. Jadi biasanya kalau laporan lengkap seperti ini itu masuk dalam kategori berita feature. Kira-kira gitu, Nabila. Bisa dipahami? Iya, Ibu, bisa. Berarti kalau misalkan saya nulisnya di Kompasiana, misalkan itu kan itu kan citizen journalism kan. Berarti betul. Penulisannya harus ngikut yang pakem tadi ya, Bu, yang 5W1H gitu-gitu ya, Bu? Kalau enggak. Sorry. Iya, Kak. Warga gitu. Ini pertanyaan baru lagi, Bu. Kayak kalau misalkan kalau misalkan saya jatuhnya jadi jurnalisme warga terus pengen nulis di Kompasiana, berarti teksnya juga penulisan teksnya harus ini ya, Bu, sesuai gitu dengan apa yang udah kita pelajarin gitu. Oh enggak, Nabila. Kalau di Kompasiana jurnalisme warga itu membebaskan kita untuk berkreasi. Mau mulai misalnya tulisan dari misalnya curhat gitu kan, diari gitu, awalnya itu nggak masalah kalau di Kompasiana. Itu lebih pada kreativitas dari audiensnya, dari usernya itu gitu. Tapi kalau misalnya Nabila kerja di Kompas, ya Nabila harus ngikutin pakem yang ada di media gitu. Oh iya, oke. Iya, Bu. Ya. Paham. Iya, jadi bedakan posisi Nabila nih, posisi sebagai seorang jurnalis dengan posisi sebagai misalnya blogger gitu atau jurnalis warga, itu berbeda gitu. Jadi kita harus tahu posisi kita itu ada di mana. Kalau kita seorang jurnalis, kita harus menulis ya seperti halnya para jurnalis gitu. Misalnya berita straight news 5W+1H, to the point, langsung, bisa di-scan atau dipindai. Jadi cukup lihat dari awal, dari lead aja, kita pembaca udah tahu nih, ini berita membicarakan soal apa. Gitu. Oh iya, oke, paham. Ya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, teman-teman lain ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Ya, silakan, Mania. Ya, jadi kalau misalkan yang lebih sih sebenarnya sama, Bu, kayak tadi pertanyaan Nabila. Cuman gini, kayak kalau dalam ketika sudah di jurnalis gitu, kan ada tuh yang media, tapi dia hanya menyediakan berita lewat video aja gitu. Teksnya itu sudah ada dalam video. Tapi kan kalau dalam video kayak gitu dan terutama berita gitu, Bu, itu kan umumnya singkat-singkat. Nah, saya itu gimana ketika kita sudah liputan dan segala macam, itu pasti banyak informasi. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memfilter informasi itu dalam video singkat gitu, Bu. Jadi kalau apa saja data yang perlu dimasukin, dan misalkan ternyata memang itu untuk video singkat, tapi ada data-data yang mungkin data-data lain yang sebenarnya penting, tapi rasanya nggak nyaman gitu untuk dimasukkan ke dalam satu video panjang. Itu kayak gimana ya, Bu, kalau dalam praktiknya? Oke, Mania. Biasanya kalau video singkat itu merupakan ringkasan dari laporan atau artikel yang udah kita tulis gitu. Jadi video singkat itu kan
digunakan untuk media sosial ya, jadi paling ya sekitar 1 menit gitu. Terus yang disampaikan ya inti-intinya aja. Tapi kalau misalnya orang tersebut pengen tahu bagaimana kejadiannya sebenarnya, bagaimana laporan yang utuh, itu biasanya mereka menyajikan link di bio, misalnya kalau untuk Instagram. Nah, kalau untuk video-video singkat itu ya memang untuk ini aja, untuk konten-konten media sosial aja sebenarnya, Fania. Jadi biar orang tertarik follow media sosial kita gitu. Jadi makanya mereka buat konten-konten video-video singkat. Gitu. Demikian, Fania. Ada ini lagi, tambahan lagi? Enggak cukup, Bu. Terima kasih. Iya, Sama ini, Bu, yang terkait jurnalisme data itu bisa dijelasin dikit nggak, Bu? Ya, jadi jurnalisme data itu sebenarnya gimana, kan kita ini pada era big data ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan data-data yang ada ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi misalnya kita tahu nih anggaran pendidikan itu setiap tahunnya dianggarkan pemerintah 20%, tapi kita nggak tahu tuh apakah 20% ini efektif nggak sih untuk mendongkrak mutu pendidikan. Nah, selama ini kan kita nggak tahu. Lebih banyak wartawan itu menulisnya talking news, jadi dia hanya menulis omongan pejabat, tapi mereka nggak mengolah data. Padahal sebenarnya berita itu bisa diolah berdasarkan data. Nah, misalnya terus kita olah itu data-data, misalnya data-data anggaran pendidikan, terus kita olah bagaimana penggunaan dana tersebut, dan bagaimana kemudian berkorelasi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu kalau kita olah itu ternyata ternyata itu saling berkaitan, dan ketahuan nih bahwa ternyata anggaran yang kita gunakan, yang kita anggarkan 20% dari APBN itu ternyata tidak efektif untuk mendongkrak mutu pendidikan di tanah air. Nah, itu dari jurnalisme data itu ketahuan sebenarnya apa penyebabnya itu. Apakah dalam distribusinya, distribusi anggarannya, atau ternyata insentif yang kita berikan pada guru itu sama sekali tidak tidak mampu untuk meningkatkan mutu guru gitu. Jadi tunjangan guru itu lebih banyak misalnya digunakan guru untuk kawin lagi, untuk beli kendaraan, ataupun untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru tersebut. Nah, ini sebenarnya ada ini ya, ada awalnya itu sekitar tahun saya lupa ya, ini awal mula jurnalisme data itu di Inggris. Jadi ceritanya wartawan itu membuat menggambarkan bagaimana saya lupa bagaimana kaitannya nih penyakit yang berkaitan dengan kebersihan sanitasi ya. Nah, ternyata setelah diolah datanya diketahui bahwa pasien yang mengidap penyakit misalnya diare akut dan lain sebagainya itu ternyata berada di kawasan yang sanitasinya buruk. Nah, dari situ sebenarnya cikal bakal dari jurnalisme data, dan saat ini 5 tahun terakhir ini jurnalisme data ini sudah kerap digunakan oleh media-media di luar negeri, dan juga termasuk di Indonesia sendiri seperti Tirto, Katadata, terus juga saya lupa nih namanya, Lokadata sih namanya sekarang, tapi yang dulu saya lupa namanya itu. Ya begitu kira-kira Pan ya. Nanti kita bahas lah ya soal jurnalisme data ini.